Soal matematika kelas 9. Seorang ayah memberikan sebuah tantangan kepada anaknya untuk menghitung jumlah uang koin yang diperlukan untuk memenuhi papan catur. Pada kotak pertama diberi 1 uang koin. Kotak kedua ada 2 uang koin. 4 uang koinnya ditaruh di kotak ketiga dan 8 koin untuk kotak keempat. Sampai dengan kotak 64 kotak. Nah, di sini yang A, bantu anak tersebut menentukan susunan banyak koin pada tiap-tiap kotak papan catur tersebut. Nyatakan dalam bentuk perpangkatan. Nomor 1A ya. Langsung kotak ya, kotak yang digunakan untuk menyimpan uang koin ini kita nyatakan dengan N atau kotak sama dengan N ya. Di sini kotaknya ada kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga, kotak keempat sampai dengan 64 kotak. Untuk koin ya, koin di dalam kotak pertama ini ada 1. Koin di kotak kedua ada 2. Koin di kotak ketiga ada 4. Koin di kotak keempat ada 8. Dan selanjutnya. Di sini untuk 1 itu adalah 2 pangkat 0 karena 2 pangkat 0 sama dengan 1. Yang kedua adalah 2 pangkat 1. Terus kotak yang ketiga adalah ada 4 koin, ini adalah 2 pangkat 2. Yang ke kotak keempat koinnya ada 8, berarti 2 pangkat 3. Sehingga untuk 64 ini kotak yang ke-64 koinnya adalah 2 pangkat 64 dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat 63. Kenapa? Kita lihat polanya ini. Pada kotak pertama di sini ya, 2 pangkat 0 itu adalah 1. Pada kotak yang kedua 2 pangkat 1, 2 dan selanjutnya. Di sini pangkatnya 0, 1, 2, 3. Sehingga akan membentuk pola perpangkatan ya. Pola perpangkatannya itu adalah 2. Nah, kita lihat ini 2 semua kan ini. 2 pangkat N. N itu adalah kotak pertama, kedua, ketiga, keempat dan selanjutnya ini dikurangi 1. Nah, ini kalau kita balikan lagi ke sini. Misalkan N-nya itu 1, maka 2 pangkat 1 dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat 0 sama dengan 1. Koinnya ada 1. Di kotak pertama koinnya 1. Begitu juga kalau N-nya 2. Jika N-nya 2 berarti 2 pangkat 2 dikurangi 1. Berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2. N-nya yang ketiga atau kotak yang ketiga berarti 3 dikurangi 1, yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ada 4 koin. Dan selanjutnya sampai kotak ke-64. Ini untuk pengecekan aja ya. Jadi ini untuk misal aja. Jadi pola perpangkatan untuk yang A adalah ini. 2 pangkat N dikurangi 1. Kemudian yang B. B di sini, jika berat tiap-tiap uang koin adalah 16 gram, hitunglah berat uang koin pada tiap-tiap kotak. Nyatakan dalam bentuk perpangkatan. Jadi berat koin sama dengan 16 gram. 16 gram itu berarti 2 pangkat 4. Bentuk perpangkatannya. Bentuk perpangkatan itu adalah bentuk perpangkatan yang A tadi kita tulis 2 pangkat N dikurangi 1 dikali dengan beratnya, yaitu 2 pangkat 4. Sehingga 2, karena ini bilangan pokoknya 2, kita tulis 2 lagi. Kemudian eksponennya adalah, karena ini dikali berarti ditambah N dikurangi 1 ditambah 4. Sehingga 2 pangkat N ditambah 3. Inilah yang B ya. Kemudian yang C. Susunlah penyelesaian nomor A dan B dalam
satu tabel. Ini berarti kita harus membuat tabel. Di sini adalah yang C ya. Ini adalah kotak. Simbolnya tadi adalah N, kotak ke 1, ke 2, ke 3, ke 4 sampai dengan ke 64. Di sini banyak koin ya. Banyak koin itu adalah 2 N negatif pangkat N negatif 1. Di sini adalah berat koin dalam gram ya. Dalam gram adalah 2 pangkat N tambah 3. Kita buat diagramnya. Nah, seperti ini. Yang koin yang pertama kita masukkan ke dalam bentuk perpangkatan atau pola perpangkatan yang A dulu, yaitu 2 pangkat N negatif 1, berarti 2 N nya adalah 1 dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat 0. Yang ketiga berarti 2 pangkat 1 tambah 3, yaitu 2 pangkat 4. Ini 2 ya, pangkat 2 dari sini ya, dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat 1. Ini adalah 2 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 3 dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 3 ditambah 3 ya, ini 2 pangkat 6 dan seterusnya ke bawah ya. Berarti ini juga sama. 2 yang kotak ke 64 ini 2 pangkat 64 dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat 63. Yang ini 2 pangkat 64 ditambah 3 sama dengan 2 pangkat 67. Nah, ini yang C. Sekarang kita lanjut yang soal yang D. Banyak uang yang harus dikeluarkan untuk memenuhi papan catur jika uang koin yang digunakan adalah 200. Berapa rupiah uang yang diperlukan untuk memenuhi semua kotak? Yang ditanyakan adalah berapa rupiah uang ya untuk memenuhi semua kotak. Jadi berapa rupiah total? Berarti sini yang D yang ditanyakan adalah jumlah seluruh koin. Jumlah seluruh koin atau disimbolkan dengan SN. Di sini untuk satu koin itu sama dengan 200 rupiah. 200 rupiah kita jadikan bilangan berpangkat menjadi 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 2. Jumlah koin, untuk menentukan jumlah koin, di sini ada U1, ada U2, U3, U4 sampai dengan U64. Maksudnya apa ini? U itu adalah suku pertama atau kotak pertama. U2 adalah suku kedua atau kotak yang kedua sampai U ke-64 atau kotak ke-64. Di sini masing-masing ada 1, 2, 4, 8 dan seterusnya. Kita lihat di sini 1 ke 2 itu berarti 1 dikali 2 ya, itu 2. 2 dikali 2 4, 4 dikali 2 adalah 8. Berarti rasionya adalah 2 karena selalu dikalikan 2. Atau mencari rasio yang cara lain bisa, yaitu suku yang kedua dibagi dengan suku yang pertama, yaitu 2 dibagi 1 sama dengan 2. Rasio 2 ini itu lebih besar dari 1. Karena dia lebih besar dari 1, maka rumus yang digunakan SN-nya itu adalah SN sama dengan U1 kurung buka R pangkat N dikurangi 1 kurung tutup per R dikurangi 1. Karena kita akan mencari seluruh kotak yang jumlahnya adalah 64, berarti S64 sama dengan U1-nya berapa? Ini 1. Ya, ini 1, U1-nya
kurung buka R-nya adalah 2 pangkat 64 dikurangi 1 per R-nya adalah 2 dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat 64 dikurangi 1. Ini kita tutup, kita kalikan dengan jumlah satu koin tadi ini ya. Jumlah satu koinnya itu untuk satu koinnya itu nilainya adalah 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 2. Sehingga 2 pangkat 64 ini kita kalikan ya. 2 pangkat 64 dikali 2 pangkat 3 ini ya, ini kita kalikan ini. Kemudian ini dikurangi 1 kali 2 pangkat 3 adalah 2 pangkat 3. Ini kita kurung, kalikan 5 pangkat 2 menjadi 2 pangkat 67 dikurangi 2 pangkat 3. Kita kurung lagi kali dengan 5 pangkat 2. Soal yang pertama sudah selesai. Kita lanjut soal yang selanjutnya. Soal nomor 2. Gunakan akses internet untuk mendapatkan populasi penduduk di 5 negara dengan penduduk terpadat di dunia. Nyatakan jumlah tiap-tiap populasi penduduk tersebut dalam bentuk notasi ilmiah atau bentuk baku. Nomor 2A itu disuruh menyatakan jumlah tiap-tiap populasi penduduk dalam notasi ilmiah atau bentuk baku. Di sini ya untuk nomor 2 ini saya ambil dari internet data-data ini tahun 2020. Yang A, populasi penduduk yang paling banyak pertama adalah Cina, jumlah penduduknya sekian ya. Di sini kita jadikan bilangan berpangkat, berarti 1, di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ini kita tulis semua aja dulu nggak apa-apa. 4, 3, 9, 3, 2, 3, 7, 7, 6 kali, karena tadi ada 9 ya, komanya di sini 10 pangkat 9. Kemudian kita bulatkan menjadi 1,4 kali 10 pangkat 9 jiwa. Kemudian untuk yang kedua adalah India. Penduduknya ya, ini saya ambil juga dari internet. Saya akan jadikan bentuk bilangan berpangkat juga. Jadi ini 1,38004,385. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 berarti kali 10 pangkat 9. Akan saya bulatkan menjadi 1,4 kali 10 pangkat 9 jiwa. Terus yang ketiga ada Amerika. Amerika di sini sama 3,31002,651. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kali 10 pangkat 8 atau 3,3 kali 10 pangkat 8. Kemudian Indonesia itu 2,7. Untuk Indonesia jumlah penduduknya kalau kita jadiin dalam notasi adalah 273529615 kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pangkat 8. Di sini bisa kita bulatkan menjadi 2,7 kali 10 pangkat 8. Untuk Pakistan jumlah penduduknya ya, jadi kita rubah dalam bentuk perpangkatan 2,20892,340 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali 10 pangkat 8. Kalau kita bulatkan menjadi 2,2 kali 10 pangkat 8. Yang B sekarang. Untuk B, carilah luas wilayah negara tersebut ya. Selanjutnya hitunglah kepadatan penduduk tiap-tiap negara. Nyatakan jawabanmu dalam bentuk baku. Jadi ini luas wilayah dan kepadatan penduduk Cina, jumlah penduduknya
Tadi jumlah penduduk Cina adalah 1,4 kali 10 pangkat 9 jiwa. Luas wilayah ini saya cari di internet ya, luas wilayahnya. Kemudian luas wilayah ini kita jadikan bilangan berpangkat, yaitu 9,596961 ini kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di belakang koma ada 6 angka. Kita bulatkan menjadi di sini 9,6 kali 10 pangkat 6 km persegi. Untuk kepadatan penduduk sama dengan, kita gunakan rumus jumlah penduduk per luas wilayah. Jumlah penduduk itu 1,4 kali 10 pangkat 9 per luas wilayahnya adalah 9,6 kali 10 pangkat 6. Sehingga 1,4 dibagi 9,6 itu adalah 0,145 kali 10, karena 10 pangkat 9 dibagi 10 pangkat 6 ya, karena dibagi ini bilangan pokoknya sama 10, berarti dikurangi eksponennya 10 pangkat 9 dikurangi 6 adalah 3, sehingga menjadi 145 jiwa per kilometer perseginya. Untuk yang selanjutnya setelah Cina ada India. Di sini kita taruh di sini. India ini jumlah penduduknya ya, jumlah penduduk India adalah 1,4 kali 10 pangkat 9 jiwa. Jadi untuk India jumlah penduduk ini ke sini ya. Jumlah penduduk India itu adalah 1,4 kali 10 pangkat 9. Ini masih ada hubungannya dengan populasi penduduk yang 2A tadi, jiwa. Luas wilayah di India, luas wilayahnya adalah 3287262 km persegi. Di sini untuk luas wilayah India kita jadiin bilangan berpangkat ya, menjadi kita bulatkan langsung 3,3 kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6 maka 6 jiwa. Bukan jiwa, kilometer persegi. Untuk kepadatan penduduk sama, menggunakan rumus jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah. Jumlah penduduknya adalah 1,4 kali 10 pangkat 9 per luas wilayahnya adalah 3,3 kali 10 pangkat 6. 1,4 dibagi 3,3. 1,4 dibagi 3,3, 0,424 kali 10 pangkat 9 dikurangi 6 adalah 3. Hasilnya adalah 424 jiwa ya per kilometer persegi. Untuk yang Amerika, Indonesia, sama Pakistan, sama cara pengerjaannya.
seperti Cina dan India. Nah, di sini saya akan menginfokan atau menuliskan untuk Cina sudah, India sudah. Untuk Amerika ya, yang B ini Amerika ya. Untuk Amerika itu jumlah penduduknya tadi adalah 3,3 kali 10 pangkat 8 jiwa. Untuk luas wilayah itu adalah 9834 kali 10 pangkat 6 km persegi. Ini menjadi 9,8 kali. Ini untuk luas wilayah pada Amerika ini langsung ya 10 pangkat 6. Jadi ini saya bulatkan 9,8 kali 10 pangkat 6. Ini pangkat 6, 10 pangkat 6 ya, km persegi. Jadi langsung aja. Untuk kepadatan penduduknya dicari sendiri pakai rumus seperti yang di Cina dan India ya, yang B tadi. Kemudian yang Indonesia jumlah penduduknya tadi 2,7 kali 10 pangkat 8 jiwa. Sedangkan untuk luas wilayah Indonesia itu untuk wilayah Indonesia itu adalah 1,905 kali 10 pangkat 6 km persegi. Kita bulatkan menjadi 1,9 kali 10 pangkat 6 km persegi. Nanti untuk mencari kepadatan penduduknya dicari sendiri pakai rumus sama seperti tadi. Yang terakhir yaitu Pakistan ini jumlah penduduknya adalah 2,2 kali 10 pangkat 8 jiwa. Nilai-nilai ini ya, nilai-nilai jumlah penduduk ini ya, ini terus ini, itu saya ambil di 2A, data di 2A. Nah, untuk luas wilayahnya itu 881,913 km persegi. Nah, ini kita jadiin pangkat jadi 8. Ini bukan koma ya, titik ya. Maafin titik. Jadi 881.913. Jadi 8,81913 kali 10 pangkat 5 km persegi. Nah, inilah luas wilayah di Amerika, Indonesia, dan Pakistan. Data-data untuk luas wilayah itu saya ambil di internet. Untuk jumlah penduduknya juga saya ambil di internet, tapi sudah dalam bentuk bilangan berpangkat yang diambil dari 2A tadi. Kemudian untuk yang C, mencari tingkat pertumbuhan penduduk tiap tahun. Yang C, tingkat pertumbuhan penduduk tiap tahun. Data-data ini ya, tingkat pertumbuhan penduduk persentasenya Cina 0,6%, India 1,4%, dan seterusnya sampai Pakistan. Ini saya dapatkan dari internet. 0,6% ini menjadi 0,006, kan dibagi 100. Kemudian 1,4% menjadi 0,014 ya. Kemudian yang Amerika 0,9 dibagi 100 yaitu 0,009, 1,5% berarti 1,5 dibagi 100, 0,015, 0,3% dibagi 100 jadinya adalah 0,03. Di sini untuk rumus proyeksi jumlah penduduk adalah PN sama dengan PO dalam kurung 1 ditambah R kurung tutup N. Pangkat N maksudnya. PN sendiri adalah jumlah penduduk setelah N tahun ke depan. Maksudnya di sini jumlah penduduk setelah N tahun ke depan itu adalah
10 tahun ke depan. Karena di sini di yang C ini ya, jumlah penduduk 10 tahun ke depan masing-masing tiap negara. Jadi N-nya adalah 10 nanti. PO, jumlah penduduk pada tahun awal. R ini adalah angka pertumbuhan penduduk, N jangka waktu dalam tahun. Nah, ini N-nya nanti 10 ya. Karena di sini selanjutnya perkiraan jumlah penduduk 10 tahun ke depan. Penyelesaian jumlah penduduk 10 tahun ke depan untuk yang pertama yaitu Cina. PN sama dengan PO dalam kurung 1 tambah R kurung tutup pangkat N. P10, maksudnya P10, N-nya 10. P atau jumlah penduduk pada tahun awal ini bisa kamu lihat di nomor 2 yang A. Nomor 2A itu sudah kita tahu data-datanya ya. Jumlah penduduk pada tahun awal itu adalah 1,4 kali 10 pangkat 9 kurung buka 1 ditambah R. R-nya di sini adalah angka pertumbuhan penduduk. Angka pertumbuhan penduduk itu adalah di sini ya. Ini jadi untuk Cina adalah 0,06. Ini Cina 0,06 Cina. Jadi R-nya adalah sini 0,006 kurang tutup pangkat N jangka waktu dalam tahun. Berarti N-nya adalah 10. Sehingga 1,4 kali 10 pangkat 9 ini ya. 1,4 kali 10 pangkat 9 kali 1,006 pangkat 10 menjadi 1,4 kali 10 pangkat 9 kali 1, ini 1,006 pangkat 10 itu adalah 1,061. Kita cari pakai kalkulator ya. Kemudian hasilnya adalah kita kalikan dengan 1,4 itu 1,4854 kali 10 pangkat 9. Kita bulatkan jadi 1,5 kali 10 pangkat 9 jiwa. Ini untuk soal ini yang C ya, penyelesaian yang C untuk Cina. Kemudian India juga sama ya. Untuk penyelesaian India juga sama seperti Cina juga dan seterusnya. India dan seterusnya sama. Kemudian penyelesaian soal selanjutnya yang D. Yang D ini adalah dari informasi yang kamu dapatkan pada C ya, dari informasi yang kamu dapatkan pada C, maksudnya adalah yang ini ya, yang C tadi sudah kita cari kan. Yang C kita cari Cina, India, Amerika Serikat, Indonesia, Pakistan, kita cari semua penyelesaian penduduk, jumlah penduduk 10 tahun ke depan memakai rumus yang sama, yaitu rumus ini. Menggunakan rumus ini semua caranya sama dengan Cina. Kemudian untuk D ini, hitunglah kepadatan penduduk 10 tahun ke depan. Untuk 10 tahun ke depannya bagaimana? Nah, ini penyelesaian untuk kepadatan yang D ya. Kepadatan penduduk 10 tahun ke depan. Yang pertama yaitu Cina dulu. Cina ini jumlah penduduknya ya, jumlah penduduk itu adalah 1,5 kali 10 pangkat 9 jiwa. Ini kita dapatkan dari ini ya. Ya. Ini nilai ini itu didapat dari yang C tadi, yaitu ini. Nah, kemudian luas wilayah. Luas wilayah. Untuk luas wilayah itu lihat yang B. Luas wilayah itu bisa dilihat yang B, yaitu untuk Cina luas wilayahnya adalah, luas wilayah itu dalam kurung saya taruh di sini ya keterangannya. Lihat penyelesaian yang B.
2B tadi. Nah, di sini luas wilayah Cina tadi adalah 9,6 kali 10 pangkat 6 kilometer persegi. Untuk menghitung kepadatan penduduk, di sini kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk itu adalah jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah. Jadi ingat ya, jumlah penduduk ini 1,5 itu berhubungan dengan yang 2C, yaitu 1,5 dapatnya ini. Kita mencari tadi pakai rumus yang atasnya tadi ini ya, didapatkan adalah 1,5. Kemudian untuk luas wilayah ini lihat penyelesaian 2B. Hasilnya adalah 9,6 kali 10 pangkat 6. Nah, di sini kepadatan penduduk itu jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Jumlah penduduk itu 1,5 kali 10 pangkat 9 per 9,6 kali 10 pangkat 6, yaitu 0,156 kali 10 pangkat 3. Hasilnya adalah 156 jiwa ya, jiwa per km persegi. Untuk penyelesaian kepadatan penduduk 10 tahun ke depan, India, Amerika, Indonesia, dan Pakistan sama penyelesaiannya seperti Cina. Bisa kalian coba sendiri.